Bocil ini pun penasaran ingin melihat sumur itu, tapi tiba-tiba dia terjatuh dan tenggelam ke dalam sumur. Di sini seekor kura-kura mendekatinya. Dia berusaha untuk menyelamatkan Aripu kecil, namun kakinya tersangkut pada rumput di dalam sumur. Ketika Aripu tidak sadarkan diri, kura-kura ini pun memberikannya kekuatan, sehingga menimbulkan sebuah pusaran air yang mengarah ke arah kepalanya, sampai Aripu pun sadar kembali. Dengan sinar mata yang membiru, dari lorong sumur terdalam muncullah seekor kura-kura raksasa yang lantas mendorong tubuh Aripu ke atas. Dan akhirnya Aripu pun selamat di pelukan sang ayah. Kejadian itu sangat jelas dalam ingatan Aripu. Sang ayah berkata ini bukanlah air biasa. Air adalah cermin di mana air menyimpan semua rahasia kehidupan dunia. Dokter juga menjelaskan kepada Drup, kondisi otak Aripu tidak biasa. Mungkin hal ini karena faktor keturunan atau sebuah kejadian di dalam hidupnya. Lalu apakah obat itu sudah menyelamatkannya, ujar Drup. Itu hanyalah obat penenang yang memang sangat dia butuhkan. Sementara terlihat Aripu menggambar liontin itu kembali. Sesudahnya perawat pun mengatakan bahwa mereka akan meresepkan obat baru yang tidak mengandung narkoboy. Drup bertanya apakah yang membuat Aripu menggambar liontin emas milik Ramya. Aripu bilang gambar itu selalu saja ada di dalam otaknya. Lalu ketika Drup akan dibawa kembali ke kantor polisi untuk ditahan, seketika itu juga ada panggilan telepon masuk ke ponsel milik Aripu. Drup menyuruh Shruti untuk menerima panggilan itu. Dan ternyata Akila adiknya sudah lama menanti kepulangan Aripu. Apalagi sekarang dia sendirian dan banyak kasus kriminal yang terjadi. Setelahnya Aripu memohon agar dia bisa dilepaskan. Namun Drup meminta Aripu untuk segera berbicara tentang liontin itu. Di sini Aripu menawarkan Drup agar mengantarnya ke kolam renang tempat dia biasa latihan. Karena di sanalah dia bisa mengingat semuanya. Dengan sebuah mobil, mereka menuju ke kolam renang itu. Sesampainya di sini, Aripu meminta Kali untuk melepaskan borgol di tangannya. Tapi Kali menolaknya karena dia takut Aripu melarikan diri. Ya sudah deh, akhirnya Aripu pun mengajak Kali untuk menaiki tangga ke atas. Sesampainya di atas menara lompatan, Aripu pun ingin melompat ke bawah yang membuat Kali pun takut. Lalu Drup menyuruhnya untuk membuka borgol di tangan Karipu. Setelah membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana pendek, Karipu pun kemudian bersiap-siap. Dengan sedikit larian, dia pun melompat ke bawah untuk menuju ke dasar kolam. Seorang penjaga datang bertanya apa yang mereka lakukan. Lalu dia pun menuju ke ruangan monitor untuk melihat CCTV. Di sana terlihat Aripu sedang duduk bersemedi. Shruti dan Drup pun ikut memperhatikan dari layar monitor. Apa yang dia lakukan, ujar Drup. Petugas kolam menjelaskan bahwa Karipu sering melakukan hal itu selama setengah jam dan dia beralasan untuk melatih pernapasannya. Tapi dengan itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi staminanya. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part.